Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Apa kabar sahabat terkasih? Berharap malam hari ini sahabat tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus ya. Terima kasih untuk sahabat setia Rema, dan buat sahabat yang baru pertama kali bersama Rema, selamat bergabung. Baik sahabat, sebelum masuk ke perlindungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih karena Engkau masih memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan. Saat ini kami mohon tuntunan-Mu dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman perenungan dalam Rema saat ini terbaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sahabat Rema, pada sebuah kebaktian hari Minggu, seseorang bersaksi bahwa pada tahun 2014 silam, ia divonis gagal ginjal dan mengharuskan dia untuk berobat dan cuci darah. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk penyakitnya, juga untuk biaya besar yang harus dia keluarkan. Selang beberapa waktu, ia diberitahukan oleh seorang teman mengenai BPJS, yaitu salah satu program pemerintah berupa asuransi kesehatan yang murah bagi masyarakat Indonesia. Baginya itu bukan cuma keberuntungan, itu adalah bukti Jehovah Jireh atau Allah menyediakan. Dia mengatakan bahwa jika tanpa pertolongan Allah melalui BPJS, maka kemungkinan dia tidak akan tertolong karena tidak mampu membayar biaya cuci darah. Sahabat Rema, bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman perenungan saat ini adalah merupakan bagian kisah dari Elia dan janda di Sarfat. Sebagaimana kesaksian dari seseorang yang sakit dan diselamatkan dengan pertolongan Allah melalui kehadiran BPJS, maka janda di Sarfat juga, jika bukan karena pertolongan Allah, maka dia akan mati karena makanan dan kebutuhan hidupnya telah habis. Namun ia mempunyai iman yang luar biasa, karena dalam kemiskinannya dia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi bersedia mendahulukan perintah Tuhan untuk memberi makan Elia. Kata kunci dari iman luar biasa yang dimiliki oleh janda di Sarfat adalah taat. Ketaatannya kepada perintah Tuhan membuat ia mengalami mukjizat dan pemeliharaan Tuhan, yaitu sedikit tepung dan minyak yang dimilikinya tidak berkurang, serta anak perempuannya yang mati dapat hidup kembali. Sahabat Rema, jika janda di Sarfat tidak menuruti perintah Tuhan, kemungkinan besar dia tidak menerima berkat spesial itu dari Tuhan. Marilah kita renungkan, berapa banyakkah berkat yang telah kita pakai hanya untuk menuruti keinginan kita sendiri yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali orang merasakan kekurangan berkat sehingga timbul keluh kesah. Apakah Tuhan memberkati orang itu pilih-pilih? Tidak. Berkat Tuhan itu diberikan bagi semua orang dan kepada orang-orang yang dikasihinya, bukan saja berkat-berkat umum, tetapi juga diberikannya berkat-berkat khusus. Sahabat, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang boros berkat, dan berkat yang diberikannya itu tidak hanya sebatas pada materi saja, tetapi juga kesehatan, kemampuan, dan talenta. Janganlah kita sia-siakan semuanya itu. Jika Dia selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, maka kita pun harus bijak dalam mengelola semua yang diberikannya, karena terkadang berkat Tuhan itu terbuang karena kita keliru dalam penggunaannya, yaitu bukan untuk kebutuhan hidup, tetapi untuk memuaskan keinginan kita. Pegang selalu satu hal setiap harinya, yaitu jika Tuhan masih memberikan kita kehidupan hari ini, maka pasti Tuhan jugalah yang akan bertanggung jawab dengan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena telah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah berhenti memberkati kami dengan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Ampunilah kami ya Bapa jika selama ini kami menyia-nyiakan berkat-Mu untuk memuaskan keinginan kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa melakukan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, Rema berterima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati kita. Atas perkenanan Tuhan, maka kita pasti akan bersama pada Rema selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati berkat perlindungan Tuhan. Shalom.